saya punya statistiknya bahwa $1 kita investasi di sektor pariwisata itu job creation-nya 6 kali lipat. 6 kali lipat? 6 kali lipat dibanding di sektor-sektor lainnya secara agregasi. Tapi jadi beberapa kali episode sama Timothy Ronald, Pak Sandi sudah masuk ke kripto, Pak? Akhirnya masuk dan walaupun dia bilang targetnya 1-2% dari portfolio, belum nyampe ke situ, masih PR banget. Tapi saya udah mulai ngerti bahwa jangan coba dijelaskan dengan ilmu fundamental gitu. Tapi anggap aja aset kelas yang bergerak sesuai dengan geopolitik. Karena dia punya bilang geopolitik itu. Nah, ini benar. Bahwa semakin hari semakin in proportion to our economy, semakin sedikit yang investable company. Yang company yang bisa dijelaskan, ini patut nih kita investasi. Nah itu tantangan. Karena gawangnya itu bukan yang di situ, tapi gawangnya itu pindah 4 meter ke kanan. Sementara kita udah lagi menyerang gitu. Itu kan uncertainty. Nah kalau kita bisa ngilangin sifat-sifat kita, mengubah peraturan, mengubah kebijakan di tengah-tengah pertandingan. Sementara kita kan investor nih, kita kan ngitung. Oke, resikonya ini, harga X akan bergerak fluktuatif, fine. Pemerintah akan berganti, fine. Politik akan up and down, fine. Tapi begitu diganti peraturannya, begitu diganti rules of the game-nya, that's uncertainty. Halo, kembali lagi di Unfilter bersama gue Tirta. Bersama gue Vincent. Kali ini kita ada di Nur's Corner di Senopati, Jakarta Selatan. Restoran punya Bapak Sandiaga Uno. Oh, bukan punya. Bukan punya, punya Ibu Nur. Punya Ibu Nur. Oke. Beda, bro. Beda banget. Beda balance sheet. Beda Jadi jokesnya udah masuk nih dari awal. Kita hari ini sama PNL-nya juga beda banget. PNL-nya ini beda. Kita hari ini sama Pak Sandi ya. Pak Sandi, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Tirta dan Vincent. Thank you. Sebelum kita mulai ya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibunda Mas Sandi, Ibu Min Uno, karena telah mengajarkan saya tata krama. Waduh. Ibunya Mas Sandi banyak Robert atau di banyak yang nggak tahu, nulis buku warna merah marun cermin diri. Sesuatu itu saya baca pas SMP, Pak. Wow. Jadi pertama kali saya belajar tata krama tuh kayak gini ya gitu ya. Okay. Itu dari buku tersebut gitu. Jadi saya lebih dulu tahu seorang Min Uno daripada Sandiaga Uno. Waduh ini jarang banget yang spill kayak gini dan Mom, you should be proud. Iya. Karena dia udah nerbitin lebih dari 10 buku, sekitar 12-13 buku, dan yang merah merun cermin diri itu yang pertama. Oh gitu. Dan dia super bangga banget. Biasanya kan dulu bilang Sandi tuh anaknya Bumin, terus sekarang ini dia bilang Bumin tuh ibunya Sandi gitu. Nah sekarang ini terbalik lagi nih, mulai dia dikenal dulu daripada saya. Saya lebih baca nanti itu, tolong diklipin ini buat IG-nya dia, karena dia lagi membutuhkan peningkatan follower. Jadi itu kan buku isinya, kalau belum nggak tahu Jan, itu cara ngangkat telepon, cara makan supaya nggak ngecap, gitu-gitu kan Pak betul. Ya. Tahun berapa itu Pak buku itu? Buku itu saya masih SMP kalau nggak salah, Iya emang atau SMA gitu. Iya emang buku yang lama banget ya. Dan itu kan personal grooming ya, cara benar. makan supaya kalau misalnya ini nggak salah ngambil gelas. Betul. Iya. Gelas itu di kanan, roti itu di kiri. Gitu. Iya. Itu John Robert Powell sebelum John Robert Powell. Iya, betul banget. Betul. Oke, Pak Sandi, pertanyaan pertama kita mulai yang santai-santai aja. Seorang pengusaha atau seorang politisi, enakan mana? Pengusaha dong. Sekarang saya balik di dunia usaha, sudah selesai tugas di pemerintahan, sudah selesai juga tugas di politik. Saya 10 tahun di politik, mulai dari membantu Pak Prabowo sebagai jubir, terus saya tugas di Partai Gerindra, setelah itu tugas di DKI, sempat bersama Pak Anies. Setelah itu saya membersamai Pak Prabowo waktu di 2019. Setelah itu tugas bantu Pak Jokowi, dan sekarang sudah selesai nih dari 2014 sampai 2024. Balik lagi ke habitat, balik ke kitoh di entrepreneurial activities. Iya. Nah Pak,
10 tahun ya Pak. I think kalau akan banyak yang agree juga sama kami bahwa figur Bapak ini influensial. Meskipun Bapak tadi bilang sudah kembali lagi ke bisnis gitu ya. Kami juga aware bahwa meskipun mungkin sudah terlepas dari politik dan pemerintahan, mungkin Pak Sandi juga masih memperhatikan kondisi terakhir gitu ya. Gejolak beberapa hari terakhir gitu ya. Ada tuntutan dari masyarakat gitu ya, yang mungkin core-nya itu berawal dari sebuah masalah ekonomi dan ketimpangan. I think ini PR yang dari masing-masing pemerintahan selalu menjadi tugas utamanya untuk dibereskan gitu ya. Pak Sandi sendiri melihat fenomena ini seperti apa, Pak? Saya kemarin jeda, saya berhenti untuk posting di sosial media selama seminggu full, karena saya ingin memberikan ruang ke teman-teman yang lagi berjuang agar mereka bisa menyuarakan, dan oleh karena itu saya step aside. Saya tugaskan tim kita nggak usah berkomentar, kita nggak usah ikut di lalu lalang informasi yang berkembang, dan saya ingin mengamati. Dan memang dalam tesis saya waktu saya masuk di politik, membantu pemerintahan dan ikut pernah menjadi oposisi pada saat itu, terus ada di pemerintahan. Salah satu yang tugas terberat yang harus diselesaikan oleh pemerintahan kita adalah menciptakan peluang lapangan kerja. Karena lapangan kerja ini kan kita cuma ada dua di dalam ekonomi kita itu. Paling gampang sih dijelaskan pendapatan sama pengeluaran. Ini saya pengen fokus gimana caranya ningkatin pendapatan masyarakat, yaitu dengan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Karena begitu kita bedahkan UMKM, 97% pencipta lapangan kerja kita. Kalau kita bedah, ekonomi kita didorongnya oleh UMKM. Jadi kita harus mendorong gimana UMKM kita bukan hanya startup, jadi scale up. Itu dari sisi pendapatan. Dari segi pengeluaran, cost of living kan semakin memberatkan. Walaupun katanya inflasinya terjaga, inflasinya masih sangat benign katanya. Tapi pada intinya kalau ditanya untuk masyarakat terutama yang ada di kelas menengah bawah, disproportionately they're paying more for cost of living expenses. Jadi saya melihat bahwa tugas pemerintah itu dua, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengeluarannya. Dan dengan itu mereka akan bertumbuh ekonominya. Jadi saya lihat ya pemerintah tugasnya sangat berat. Kita yang ada di luar pemerintahan sekarang harus tetap fokus untuk membangun ekonomi Indonesia. Dan saya kebetulan ada di dunia usaha, ya saya fokus untuk memberdayakan para pengusaha muda, para UMKM emak-emak. Usahanya kita tingkatkan dan kita berharap pada suatu saat mereka juga akan naik kelas dan jadi usaha besar. Pak, ada yang bilang anchor-nya Sandinomics itu adalah value creation dan price stability, Pak. Kesannya mungkin simple gitu ya. Value creation, oh ya udah masyarakat berlomba-lomba aja untuk create value sehingga bisa dijual ya, mendapatkan pendapatan lebih tadi yang Bapak bilang tadi, sama price stability. Hambatan terbesarnya apa sih Pak untuk mencapai level itu? Banyak banget. Jadi sebetulnya kalau dikerucutkan bahasanya, kalau kita bilang kan dumbing down the economics. Apa sih pemikiran saya? Banyak yang bilang ini Sandinomics, tapi sebetulnya itu lapangan kerja dan harga-harga. Dua aja gitu, lapangan kerja dan harga-harga. Jadi itu tadi, lapangan kerja itu adalah value creations. Mau kita ini berusaha menjadi UMKM, menjadi pengusaha pemula, atau kita bekerja di dalam sebuah usaha. Yang kedua, harga-harga itu adalah price stability. Bagaimana harga itu affordable, terjangkau lah. Kita nggak bisa bilang harga murah, karena kalau bilang supaya beras murah gitu kasihan petani. Tapi kalau terjangkau itu akan tercapai sebuah equilibrium. Nah itu tugas pemerintah. Sebetulnya menjaga inflasi itu moneter, sedikit fungsi daripada moneter itu dimainkan juga oleh pemerintah dan BI di sini. Tapi kalau dari segi peluang usaha dan lapangan kerja itu orkestrasinya luar biasa. Waktu saya di DKI lebih mudah. Jadi waktu di DKI kan geografinya sangat bisa terukur. Ada 5 kota administratif gitu.
Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat gitu. Sama satu kabupaten Kepulauan Seribu gitu. Berapa sih lapangan kerja yang diperlukan untuk meningkatkan? Mudah sekali. Setiap kecamatan ditugasin aja. Program utamanya apa? OKOC. Dengan OKOC kita bisa hitung bahwa terciptalah 60 sampai 80 ribu lapangan kerja di tahun pertama. Dari target 5 tahun kita menciptakan 300 ribu lapangan kerja. Nah, terukir nggak? Diukur oleh BPS. Betul, dalam 1 tahun pertama lapangan kerjanya bertambah, penganggurannya berkurang. Gitu. Nah, bagaimana dengan harga-harga? Selain daripada inflasi, yang paling sulit sekali itu kan adalah sebetulnya kalau lapangan kerja naik, harga-harga terjaga, maka kemiskinan berkurang. Nah, kemiskinannya itu, waktu itu Jakarta tuh ada di kerak kemiskinan yang sangat sulit diturunkan, 3%. Tapi dengan targeted, apalagi berbasis data, itu bisa kita lakukan. Nah, di Kementerian Pariwisata lebih luas lagi, karena kita bicara Sabang sampai Merauke. Dua sektor ini lagi sangat berdarah-darah waktu saya ditugaskan saat COVID kan. Pariwisata, 0 wisatawan. Ekonomi kreatif kagak ada karena ada PPSB atau PPKM ya. PPKM. Dan saya lihat gimana caranya 5 juta lapangan kerja yang hilang begitu saja saat COVID itu mesti balik lagi dan ditambah. Dan ya konsepnya pemerintah harus mampu menghadirkan policy. Karena saya bilangnya paling gampang itu pemerintah itu tugasnya hanya 3 3 itu gampang gitu. 1, anggaran. Anggaran kita waktu itu terbatas. Tapi kita arahkan kepada COVID. Jadi anggarannya itu harus langsung menyasar kepada penciptaan lapangan kerja yang kemarin hilang gara-gara COVID. Yang kedua, kebijakan. Nah, kebijakan apa yang bisa mengembalikan lapangan pekerjaan? Jadi misalnya insentif, kita berikan mereka pendidikan, pelatihan, pemasaran, dan juga berikan pendanaan. Nah, yang ketiga ini yang sulit karena kita badannya cuma 1. Tapi kita bisa kerja kalau semuanya terorkestrasi, yaitu kehadiran, being present di setiap lini sektor kehidupan masyarakat yang bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Alhamdulillah, when I finish my job di Oktober 2024, kita bukan hanya mengembalikan 2-3 juta lapangan kerja yang hilang, total 2 sektor ini sudah bisa secara combine membuka lapangan kerja bagi 50 juta masyarakat Indonesia. Nah, Pak Sandi, saya pernah nonton salah satu podcast Bapak di salah satu, saya lupa lagi di channel udah siapa. Udah lama banget pasti. Udah banyak dibilang kan. Karena aku udah. Iya, udah pasti warawiri. Enggak, tapi terakhir setahun ini jarang tampil di podcast. Selain podcast sendiri. Karena saya ingin mengentertain diri saya sendiri dan berbagi informasi, ngundang-ngundang orang kadang-kadang ke sini. Oh iya, sama yang perintis juga ya? Iya, betul. Perintis sama pewaris. Pewaris. Yang dia jualan tapi di mobil Lexus. itu ketawa banget saya. Jualan pakai mobil Lexus. Nah, ini Pak, di salah satu podcast itu Pak Sandi pernah bilang bahwa cara paling gampang untuk membuka lapangan pekerjaan adalah di sektor pariwisata. Karena setiap membuka satu hotel aja pasti akan merekrut sekitarnya berapa ribu pekerjaan gitu Pak. Nah, tapi masalahnya kenapa itu tidak terlalu menjadi prioritas ya Pak sekarang? Padahal kan itu kita punya alamnya gitu, kita punya budayanya, kita punya makanannya gitu. Tapi hanya sekarang Bali kali ya. Yang lain kayaknya belum bisa keep up sama Bali. PR banget sih itu. Saya juga bertanya yang itu juga sama. Padahal ini yang paling lowest of the low hanging fruits. Jadi saya punya statistiknya bahwa $1 kita investasi di sektor pariwisata itu job creation-nya 6 kali lipat. 6 kali lipat? 6 kali lipat dibanding di sektor-sektor lainnya secara agregasi. Tapi memang butuh orkestrasi. Nggak bisa berdiri sendiri karena pariwisata itu kita punya destinasi. Nggak bisa ada yang argue lah Indonesia tuh tempatnya super indah dan indah banget gitu. Jadi kalau Raja Ampat kita udah diving di sana, diving di tempat lain tuh jelek gitu. Saya pernah ngerasain gitu. Ke Labuan Bajo, ngelihat Komodo, nggak ada lagi yang lebih menarik di Jurassic Park area gitu loh. Kalau kita ke Danau Toba ngelihat danaunya Lake Geneva itu ya biasa-biasa aja gitu. Nah,
Kuncinya menurut saya adalah pertama national priority. Ini belum jadi prioritas nasional. Belum, zaman saya aja belum. Walaupun pada saat itu presiden ya udah menetapkan 5 destinasi super prioritas selain Bali. Dari Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo sama Likupang gitu. Tapi setelah selesai nih pemerintahan gitu, ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Ganti menteri, ganti priority. Nggak diteruskan gitu. Nah, kalau kita punya satu policy yang ajak, yang kebijakan yang berkelanjutan, ini kita masa kalah sih sama Malaysia. Malaysia udah 40 juta, udah ngunggulin Thailand sekarang. Oh iya, wow. Malaysia berhasil mengatasi Thailand dari segi jumlah kedatangan wisatawan mancanegara. Masa kita kalah sama, kita udah kesusul sama Vietnam. Oh iya, Udah kesusul sama Vietnam. Kuncinya apa? Connectivity. Kalau kita punya connectivity yang lebih bagus, airport kita udah punya, udah bangun, tapi jumlah penerbangannya masih sangat kurang ke Indonesia, misalnya itu. Jumlah penerbangan ke Indonesia dan ke destinasi wisata itu cuma didominasi 2 airport, yaitu Jakarta dan Ngurah Rai. Cuma 2 airport. Oh, oke. Sementara kita perlu peningkatan paling nggak 3 atau 4 airport lain. Jakarta bisa ditingkatkan 2 kali lipat, Ngurah Rai mungkin 1,5, tapi kita mesti bangun di Bali Utara. Itu harus punya airport karena Ngurah Rai di Bali Selatan itu terlalu padat sudah. Udah crowded banget ya. Tapi kita bisa bangun di Bali Utara misalnya. Kita bisa tingkatkan lagi. Yang paling gampang dikonversi itu Batam. Batam dekat sama Singapura. Singapura ada puluhan juta yang transit di sana, itu bisa diarahkan ke Batam dan Bintan. Itu belum juga terlaksana karena ya itu ada ferinya, tapi ferinya nggak bisa jalan. Kenapa? Karena belum ada insentifnya dari segi visa on arrival-nya. Orang ke Johor kemana-mana nggak dipungut biaya, tapi kalau ke Indonesia mesti bayar visa on arrival-nya. Misalnya hal-hal kebijakan yang seperti itu yang menurut saya mestinya jadi PR, karena ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pariwisata, tapi secara kolaborasi ini mestinya kolaborasi 360 derajat. Bandaranya itu ya. Kalau Bandara Kertajati, Pak? Kertajati kita coba banget buka dengan Malaysia, belum jadi magnet. Enggak ya? Belum jadi magnet. Jadi memang nggak gampang gitu. Tapi kalau Bandung misalnya kita buka, penuh pasti itu. Penerbangan dari Kuala Lumpur Bandung pasti penuh. Ke ini apa? Hasan apa? Bandaranya lupa. Hussein Negara. Itu pasti penuh. Kertajati belum. Tapi mungkin kalau di repurpose jadi bandara khusus gitu mungkin bisa jalan. Tapi saya lihat kita bukan kekurangan bandara, tapi kekurangan kebijakan yang terorkestrasi untuk mendatangkan wisatawan. Oke. Ya. Pak, mungkin sedikit bergerak dari era Bapak dulu jadi menteri ya. Kebetulan kan barusan juga habis podcast sama Mas Timothy Ronald nih, ya. Jadi saya mau singgung sedikit soal how we can actually prepare ourselves, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan Pak, tapi building something yang bisa berpotensi menjadi generational wealth. Itu kan yang Bapak bangun dari awal ya gitu. Mungkin itu tidak untuk semua orang gitu ya, karena kita sadar betul bahwa isu inequality kan masih strong banget di sini apa ya gitu. Tapi ada nggak Pak yang bisa disampaikan ke audiens kami kira-kira where do we start gitu ya, and then what kind of obstacle yang nanti berpotensi akan muncul juga? Yang saya bicarakan sama tim itu mungkin konsumsi 1-2% daripada populasi kita. Jadi jangan salah artikan ini pukul rata gitu. Karena yang berinvestasi walaupun sudah banyak sekali meningkat, terutama dari Gen Z, mereka masih berfokus pada spekulasi. Saya mendorong pemikiran investasi berbasis value berbasis fundamental, dan tim berbasis kripto, dan tim juga sekarang ternyata sudah buka usaha-usaha yang lain yang mengikuti pendekatan fundamental dan value investing. Tapi pada singkat cerita, untuk generational wealth creation itu
pertama ya kita harus punya peluang meng-create wealth dulu kan. Dan nggak ada cara lain selain berinvestasi untuk meng-create substantial wealth. Jadi kita membangun usaha misalnya, atau kalau kita lagi kerja di tempat sebuah usaha, entitas dan lain sebagainya, itu kita harus sisihkan dari apa yang kita dapatkan itu untuk berinvestasi. Dan berinvestasi itu tentunya kita harapkan untuk membawa ke medium to long term. Investasinya nggak trading, karena kalau investasi trading itu saya bukan ahlinya, technical itu bukan scope saya. Tapi kalau medium to long term, di mana kita beli, kita hold, kita lihat value creation-nya, maka ini akan kita bawa ke generasi selanjutnya. Karena itu yang bisa kita wariskan. Property, real estate pusing, bener-bener pusing. Crypto, saya kemarin komplain sama tim, ada temennya ibu saya, suaminya meninggal, investasinya di kripto 10-15%. Tapi istrinya nggak tahu gimana caranya nih menguangkannya, karena dia nggak punya passwordnya, nggak punya informasinya gitu. Jadi selagi kita terus mengenali dan mengedukasi masalah alternatif investment seperti crypto, private equity maupun venture capital, kita melihat bahwa investasi di pasar modal Indonesia itu yang menurut saya menjadi peluang untuk kita melakukan tadi intergenerational wealth creation gitu. Jadi sumber kekayaan kita bisa pass ke generasi ini. Saya lagi lakukan restrukturisasi ibu saya umur 84 tahun. Dia bilang, mama jadi guru tapi alhamdulillah nih mama nabungnya tapi di reksadana. Coba kamu liatin. Saya kaget gitu. Hah? Wah, hebat untuk seorang guru gitu ya. Dia kan bukan entrepreneur yang malang melintang gitu, tapi dia punya tabungan yang dia investasikan di reksadana. Dan nilainya ya buat saya sangat lumayan ya respectable gitu loh, untuk seorang yang ini bisa di pass to the next generation gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada telatnya untuk berinvestasi, dan paling mudah dimanapun kita berada, profesi kita salah satu yang terbaik itu adalah berinvestasi di pasar modal. Jadi beberapa kali episode sama Timothy Ronald, Pak Sandi sudah masuk ke kripto, Pak? Akhirnya masuk dan walaupun dia bilang targetnya 1-2% dari portfolio, belum nyampe ke situ, masih PR banget. Tapi saya udah mulai ngerti bahwa jangan coba dijelaskan dengan ilmu fundamental gitu. Tapi anggap aja aset kelas yang bergerak sesuai dengan geopolitik. Karena dia punya bilang geopolitik itu begitu ada tantangan dari geopolitik, misalnya Rusia, Ukraina, itu selalu berdampak positif terhadap alternative investment seperti kripto. Ya. Saya mau lebih coba untuk bold lagi statement Pak Sandi barusan ya. Ini supaya audiens kami juga clear. Sangat kecil kemungkinannya untuk trying to build intergenerational wealth hanya dengan Trading 9 to 5 jobs, Pak. Saya mau build bagian itu bisa saya confirm. Untuk Pak, intergenerational di waktu sekarang dengan kita melihat situasi inflasi, aset pricing, itu penuh tantangan untuk hanya terima gaji dan ditabung. Nah, kalau untuk terima gaji, terus tabungannya itu kita investasi, itu salah satu caranya. Dan banyak juga sekarang yang sudah gig ekonomi gitu. Jadi kita kerja 9 to 5, tapi di luar itu kita juga punya side hustle. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita sudah kumpulkan misalnya certain amount untuk bisa diinvestasikan, and then mencari sesuatu yang undervalue itu triknya gimana, Pak? Ini Sandiaga Uno seorang investor ya. Undervalue itu selalu melihat long term, dan kita tuh beruntung. Ini anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Indonesia itu dikaruniai begitu banyak sumber daya. Baik sumber daya alam, sumber daya terbarukan, dan sumber daya lainnya. Pak Sandi approach-nya Buffett approach kan? Super Buffett, karena saya kan murid yang tidak pernah bertemu sama Ben Graham, value investing. Jadi kita Buffett selalu Munger. melihat Munger. Jadi kita selalu melihat
perbedaan antara nominal dan intrinsic Price and value. Nah, Pak Sandi melihat IHSG ini kan tadi kita udah berpaling ya dari Sandiaga Uno seorang mantan politisi dan mantan menteri, sekarang Sandiaga Uno sebagai seorang investor. Kita kan melihat IHSG dalam 10 tahun terakhir kan nggak kemana-mana ya Pak. Relatif di level 7.000 lah ya sekarang ya, 7.000, 6.000 gitu. 8.000 sempat bro. 8.000 waktu kita pas ulang tahun 80. Nah, tapi katanya bank nggak ngikut naik Pak karena 8.000-nya sangat inflated katanya. Pak Sandi melihatnya gimana pasar modal kita sekarang? Perkembangannya 10 tahun terakhir. Kalau saya nggak bias ya karena saya mengukur dari 2005 saat saya mulai waktu itu aktif di HIPMI. Saya kebetulan ditunjuk jadi ketua umum HIPMI dan HIPMI itu dulu isinya pengusaha-pengusaha yang super dekat dengan pemerintah, terus dapat usahanya itu selalu fokusnya di kontraktor. Jadi pembangunan ini pemerintah pasti anak-anak HIPMI yang ngerjain. Saya bilang teman-teman itu bagus dan dikembangkan, dan kalau misalnya punya keuntungan itu harus disisihkan, karena saya melihat ada 3 sektor terbaru di Indonesia waktu itu, yaitu pengolahan sumber daya alam, kedua pembangunan infrastruktur, dan ketiga itu yang menjadi kekuatan kita yaitu consumer. Karena ekonomi kita itu di drive oleh consumptionomics kan, bahwa 50% ke atas itu pertumbuhan kita ada di sektor konsumsi, sisanya di investasi, ekspor minus import, dan government spending. Nah, waktu itu Bursa Efek Jakarta waktu itu belum Bursa Efek Indonesia. Itu total yang perusahaan yang listed masih 300-400. Total investor di bawah 400.000, kalau nggak salah 320.000. Sekarang udah 16 juta. Pada saat itu IHSG-nya masih di bawah 2.000. Per hari ini udah 4 kali lipat, udah 8.000. Saya ngelihat banget kenaikannya itu saat saya pernah tugas di DKI kan. Waktu itu kan dibilang wah, Anies Sandi terpilih, pasar modal akan kolaps gitu. Karena ini orang-orang anarkis, fundamentalis, super kanan gitu. Sayap kanan gitu. Ternyata kan enggak juga. Malah di tahun pertama kita rekor IHSG. Tahun lalu Pak Prabowo menang juga IHSG di 6.000-an. Sekarang udah naik salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi menurut saya, nah ini benar, bahwa semakin hari semakin in proportion to our economy, semakin sedikit yang investable company. Yang company yang bisa dijelaskan, ini patut nih kita investasi. Nah itu tantangan. Karena perlu kolaborasi multi pihak untuk bisa menghadirkan lebih banyak investable company seperti BCA, Mandiri. Saratoga disebut dong Pak. Masa Saratoga nggak disebut? Ada ini disclaimer. Iya nanti munculin ya. Kasihan itu undervalue banget. Iya. Saya nungguin Pak. Saya nungguin tuh. Kemarin agak naik alhamdulillah. Saya ingin bergabung menjadi teman Pak Sandi sesama shareholder Saratoga. Saya mau workshop tentang sebetulnya bagaimana menilai saham-saham yang saya terlibat. Tapi karena Saratoga tuh kan Berkshire-nya Indonesia kan? Iya, mestinya gitu. Nah ini saya balik lagi ke dunia usaha, dan teman-teman di Saratoga juga ngajak di beberapa portfolio, walaupun sekarang udah profesional semua. Saya diminta untuk jadi advisor di beberapa portfolionya. Nah ini saya ingin menjelaskan juga bahwa ya punya investment thesis yang baik, punya kemampuan financial management yang paripurna gitu, tapi nggak punya kemampuan komunikasi, nggak juga naik gitu sahamnya gitu. Jadi mungkin saya akan bantu komunikasi agar market itu mengerti apa yang sedang kita mencoba melakukan dan memvalue secara fair gitu loh. Biar gap sama NAV-nya kan? Sekarang kan 2 kali lipat. Jadi kalau tuh. agregasi NAV kan kita, misalnya saya sama pemegang saham lain, udahlah nggak mau pusing-pusing, kita dividen out semua ini kan. Iya benar. Mestinya. Nah Pak, selain kepemilikan Bapak di Saratoga, Pak Sandi punya personally managed investment lain nggak? Maksudnya kayak setiap hari ngeliatin IHSG, saya beli deh yang personal portfolionya, atau udah nggak melakukan lagi itu? Kalau yang personal portfolio itu sudah ditangani oleh investment manager. Saya sekarang setelah
Rekapital dan Saratoga ada usaha baru yang fokusnya di green economy. Jadi kita berinvestasi di ekonomi hijau dan ekonomi baru. Ini yang sekarang sedang kita kembangkan, mulai ada traction, dan baru saja pulang kemarin roadshow, banyak minat karena Indonesia ini epicentrumnya ekonomi hijau dunia gitu. Jadi kita harus ambil peluang ini sebetulnya. Masih banyak PR regulasi yang harus dibenahi, tapi ada secercah harapan lah kalau kita kembangkan ekonomi hijau dan ekonomi baru terbarukan. Iya. Energi kan dari dulu selalu jadi big chunk dari portofolio Bapak ya Pak gitu. Dan I think udah beberapa tahun terakhir transitioning ke yang tadi Bapak bilang green energy, ESG gitu ya, itu jadi keyword yang saya ngerasa masih baru sekedar keyword gitu Pak. Jadi mungkin apakah kurang storytellernya sehingga belum banyak yang berani masuk ke sana, atau kita masih kejar-kejaran juga nih, kita masih mau pakai energi yang lama gitu ya untuk ngejar ketertinggalan kita. Ya nanti green energy nanti aja deh gitu. Menurut Bapak miss-nya di mana Pak? Ya, pertama yang harus kita perbaiki itu regulasi. Karena per hari ini belum ada political will dan aspirasi yang menjadikan energi transisi ini agenda yang priority. Jadi itu message yang harus kita perbaiki. Narasinya apa nih keluar nih. Yang kedua, ekosistem dari energi hijau, energi baru terbarukan. Ini harus dibangun karena nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya data center gitu harus didukung oleh energi hijau. Kita perlu satu ekosistem mungkin dalam kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi yang bisa memberikan insentif yang tepat terhadap berbagai macam investasi. Dan yang ketiga pengusahanya sih. Pengusahanya udah kelamaan keenakan invest di fosil gitu ya. Masuk teman-teman saya banyak banget gitu. Tapi ya mereka harus adaptif gitu, harus berubah, dan mereka ini spesies yang paling cepat berubah sebetulnya. Pengusaha ini adaptif sekali kan, mereka fleksibel gitu. Tapi sebagian ini ya mungkin karena kelamaan di satu pola bisnis, dan begitu ada perubahan mereka nggak siap gitu. Tapi mungkin generasi selanjutnya ini akan jauh lebih siap. Apa mungkin mereka menilai there is not enough insentif di depan situ Pak? Nah ini bedanya ya. Pemerintah itu akan mengcover insentif, tapi harus ada willingness dari private sectornya. Jadi private sector tuh nggak memulai usaha itu dengan insentif, dia memulainya dengan cuan bro. Mereka ngeliat cuan aja gitu. Nah cuannya kalau tipis baru dia ngomong insentif. Tapi cuannya kalau oke, nggak pakai insentif juga jalan. Nggak jalan. Dan rata-rata saya bilang dengan teknologi yang sudah berkembang, dengan cost of production yang sudah semakin menurun, ini udah ketemu sih equilibriumnya. Jadi pemerintah harus pintar-pintar untuk, karena kan kalau insentif ini kan mesti dieman-eman nih, mesti disayang-sayang nih. Kira-kira insentif tepat apa yang bisa diberikan, yang 3T saya selalu bilang, tepat manfaat, tepat sasaran, sama tepat waktu. Ini insentif nih harus 3T-nya ini tercapai gitu. Dapat nggak dia? Karena kalau buat para pengusaha ini yang paling cepat, insentif yang paling gampang, insentif perizinan. Itu pemerintah nggak keluar duit gitu loh. Birokrasi gitu. Birokrasi, karena kan itu 50% sendiri dari kepusingan pengusaha gitu. Saya pernah di pemerintahan, saya pernah di luar pemerintahan, bener aja. Saya masuk pemerintahannya saya nggak bisa waktu itu memangkas beberapa misalnya tentang sustainable tourism. Itu saya nggak bisa tuh mengincentivize orang untuk menanam mangrove gitu. Untuk bahkan selevel menteri Pak? Susah sekali. Karena itu urusannya sama daerah, urusannya juga sama koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya gitu. Jadi memang orkestrasi dan leadership yang diperlukan.
dari tadi Pak Sandi selalu mengulang kata-kata orkestrasi. Iya, iya. Pak yang harus mengorkestrasi ini siapa? Tangan siapa Pak yang harus gerak? Kalau di sektor green economy, presiden kan udah ngomong, Iya, bauran energi. udah jelas nih arahan dari presiden. Ya menteri-menterinya dong dengan bukan satu menteri nggak bisa ya. Sebut Pak siapa Pak? Misalnya, junior saya menteri SDM, itu dia perannya cukup penting, Pak Bahlil. Oh, Pak Bahlil. Terus ada menteri LH, ada menteri investasi itu partner saya Pak Rosan, menteri BUMN ada Pak Erik di sana. Itu ya, mereka kan pintar-pintar gitu, tinggal duduk di bawah koordinasi Pak Menko Erlangga, udahlah buat satu policy yang menjawab semua yang diperlukan oleh para pengusaha ini, ajukan ke presiden. Dan Pak Prabowo itu pengalaman saya ya, 10 tahun sama beliau memberikan advice itu orang yang sangat rasional gitu loh. Jadi kalau yang diperlukan investasi udah jelas, ada antrian investasi di sini, ini yang dibutuhkan oleh pemerintah, teken tuh sama dia. Ini mumpung namanya udah disebut ya tadi ya. Siapa tuh? Pak Rosan. Siap. Sekarang kan ditunjuk sebagai CEO Danantara. Danantara ini kan program baru ya Pak Sandi dari Pak Prabowo. Skeptisismnya kan sangat tinggi ya terhadap Danantara ini. Pak Sandi melihatnya gimana? Apakah ini Kalau jawaban? buat saya sih nggak baru, karena waktu jadi jubir Prabowo 2014 sudah ada konsep itu. Info ordal. Bukan info ordal, itu kan pemikirannya Pak Mitro kan. Iya. Oh iya. Yang Benar-benar. dituangkan dalam sebuah, waktu itu kita angkat dalam debat pengelolaan pendanaan pembangunan. Pada saat itu kan kita tahu anggarannya terbatas, tapi kita punya BUMN yang cukup bervariasi dan yang kuat-kuat seperti Pertamina, PLN, Bank Mandiri dan lain sebagainya. Ide Pak Prabowo waktu itu membawa pemikirannya Pak Mitro, ayahanda beliau, begawan ekonomi, itu adalah bagaimana kalau ini disatukan terus jadi sebagai agen pembangunan gitu loh. Nah ini yang sudah dilakukan oleh Khazanah, Temasek dan beberapa negara lainnya, dan akhirnya terwujud. Waktu saya jadi cawapresnya Pak Prabowo, ini juga udah malah dijadikan salah satu Program unggulan. program unggulan, bahwa kita waktu itu, tapi namanya belum Danantara gitu. Tapi memang konsepnya Konsepnya SWF sudah ada gitu seperti nah, itu. sekarang Danantara dan Pak Rosan yang dipercayai, dan tugas utamanya pertama menurut saya, dan saya udah sempat bicara waktu beberapa kali dengan pengamat ekonomi, adalah bahwa Danantara ini mesti membangkitkan confidence dulu di kalangan. Gimana caranya membangkitkan confidence bahwa mereka ini sangat good corporate governance gitu, governance-nya dijaga gitu loh. Jadi tata kelolanya dipastikan nggak ugal-ugalan gitu loh, nggak kayak 1MDB misalnya gitu. Itu pertama. Yang kedua ya mereka harus mampu untuk beberapa yang disebut sebagai opportunity awal ini harus betul-betul yang membawa perubahan di peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Itu yang menurut saya jadi PR besar buat Danantara. Tapi saya yakin Pak Rosan ini sahabat saya dari kecil. Kalau saya di Pangudi Luhur bareng-bareng dia sebangku gitu. Cerdas sih orangnya. Pak Rosan anak PL juga ya? Anak PL, sama saya sama beberapa rekan-rekan. Ya, Bapak tadi sempat singgung soal gimana caranya naikin confidence level, terutama mungkin karena sekarang kita lagi berusaha untuk menarik minat dari investor luar negeri ya Pak ya. Saya teringat beberapa waktu lalu saya nonton episodenya Endgame-nya Pak Gita dengan Profesor Mang. Jadi dia bilang fund manager itu sebenarnya akan attracted sama yang namanya risk. Karena and then mereka akan menghitung ulang berapa return yang bisa mereka dapat dari risk yang levelnya seperti itu. Tapi mereka nggak suka sama uncertainty. Jadi dia pisahkan tuh Pak risk sama uncertainty ya. Dan itu buat saya lumayan mind blowing karena tadinya saya pikir sama. Risk bisa di-quantify, uncertainty enggak. Struktur yang ada di Danantara sekarang, dari kacamata saya melihat itu mencoba untuk protecting aset ya, terutama di BUMN dari quote-unquote Pak, kepentingan-kepentingan politik misalnya, gitu ya Pak di luar itu. Itu cukup Pak untuk bisa
shifting uncertainty jadi risk yang bisa di-quantify? Bahasa mudahnya nih kan saya selalu dikenal di teman-teman itu dumping down. Nah, apa bedanya risk sama uncertainty? Ini kita main bola nih. Risk paling utama kalah. Risk kedua ya karena lawannya lebih jago. Risk kedua cedera. Risk ketiga capek. Itu kan resiko-resiko dalam bermain sepak bola. Tapi yang uncertainty ini yang harus kita hindari adalah lagi tengah-tengah main bola, tiba-tiba wasitnya bilang, gawangnya itu bukan yang di situ, tapi gawangnya itu pindah 4 meter ke kanan. Sementara kita udah lagi menyerang gitu. Itu kan uncertainty. Nah, kalau kita bisa ngilangin sifat-sifat kita mengubah peraturan, mengubah kebijakan di tengah-tengah pertandingan. Sementara kita kan investor nih, kita kan ngitung. Oke, resikonya ini, harga X akan bergerak fluktuatif, fine. Pemerintah akan berganti, fine. Politik akan up and down, fine. Tapi begitu diganti peraturannya, begitu diganti rules of the game-nya, that's uncertainty. Playing field-nya nggak sama. Playing field-nya nggak sama. Nah, investor nggak bisa muntah darah mereka. Begitu ini karena mereka tuh di pasar lain mereka bisa quantify all the risk dan ada mitigasinya. Tapi kalau risk-risk yang kayak begitu yang tiba-tiba berubah begitu, Indonesia ini terkenal gitu. Geser gawangnya Pak deh. Ya paling suka ngubah-ngubah peraturan di tengah-tengah permainan gitu. Misalnya nih, kan kita sebetulnya kan Pak Prabowo melanjutkan Pak Jokowi ini dengan konsep continuity kan, melanjutkan kan? Perlanjutan kan waktu Pilpres yang lalu kalau continuity itu di-represent sama Pak Prabowo betul kan? Ya. Tapi kalau change siapa yang represent? Pak Anies, oke. Pak Ganjar Pak? Itu nggak tahu. Saya waktu itu dukung beliau. Nggak kepancing ya Pak Sandi ini susah banget mancingnya. Dari tadi dulu mainnya aman sekali. Nggak tahu karena awalnya saya pikir keberlanjutan juga, tapi tiba-tiba ada gawangnya geser. Gawangnya geser. Jadi investor kan berharapnya oke, Pak Prabowo akan melanjutin kebijakan Pak Jokowi, tapi kan ternyata ada beberapa yang sebetulnya melanjutkan tapi tidak dijelaskan dengan baik oleh tim komunikasinya. Akhirnya ya itulah yang di-represent dalam konsep uncertainty yang nggak bisa diterima oleh para pemodal maupun strategis, equity strategis terutama, karena mereka melihat market Indonesia itu secara global. Sekarang Bapak melihat mungkin dari kolega-kolega atau kawan-kawan investor Bapak yang dari luar, persepsi mereka terhadap kondisi kita, kalau misalnya 1 jelek, 10 bagus, itu ada di angka berapa? Oke, green economy ya. Saya baru roadshow balik ke sini 7,5 gitu. Still green economy ya. Green economy itu yang lain 7,5, 8. Yang lain itu gini, pasar modal kita itu menciut dibandingkan dengan ya harganya memang tinggi, tapi kan porsi investor asing itu waktu zaman saya dulu kan 70-an%, sekarang kan di bawah 50%. Jadi kita ini dibandingkan dengan India misalnya, dibandingkan dengan emerging markets yang lain itu tidak lagi menjadi perhatian utama. Kalau kita bicara, padahal ini kan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Nah ini harus kita balikkan gitu. Kita harus balik lagi tampil gitu. Kita harus sering mengupdate mereka. Kita bilang ini loh narasinya. Pemerintah ini serius untuk membuat stock market kita lebih liquid, floatnya lebih tinggi, insentifnya disiapkan dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang investor yang saya kan melihat Pak Sandi ini kan sangat US educated kan Pak. Pak Sandi sekarang ini saya mulai belajar di China. Ke China udah mulai. Saya mulai belajar ke China karena ada beberapa hal yang akhir-akhir ini kita kelihatannya harus juga lihat kemajuan di China karena cepat sekali kemajuan di sana. Pertanyaan saya, gimana Pak Sandi melihat geopolitik sekarang dengan Trump periode kedua, tarif war yang efektifnya Agustus kemarin ya,
Terus ya termasuk tarif yang dikenakan ke Indonesia yang dari 32 sekarang berapa? 16 atau 19? Lupa. 19 gitu kan. Sementara kan Vietnam tarifnya lebih tinggi daripada Indonesia gitu. Nah, Pak Sandi melihat itu gimana? Apakah ini peluang buat Indonesia atau there's another? Ini peluang buat kita jelas, tapi juga tantangan. Jadi Amerika itu punya kekuatan yang susah disaingi negara lainnya, yaitu innovation economy. Innovation economy kemarin saya lihat Trump ngundang tuh tech leaders semua, ngobrol dia satu-satu kagak pakai teks, langsung ngomong sama Tim Cook, Bill Gates, dia sebut namanya, berapa lu invest, Trump banget ya, keren banget gitu loh. Nah itu menunjukkan kekuatan Amerika at its best, teknologi, AI, termasuk ekonomi yang berkaitan dengan defense, kreatif ekonomi, defense itu depan banget. Tapi Amerika harusnya menyadari juga bahwa gamenya manufacturing itu udah selesai, karena China itu is like the factory of the world. Bikin apa aja di China itu cepat, bagus sekarang dan murah gitu loh. Jadi ini yang the reality of today, bahwa kita harus melihat bahwa the world order itu has change. Sekarang nggak dipimpin lagi oleh Amerika karena Amerika sangat inward looking. Dan yang dilakukan oleh China ini mungkin belum bisa diterima secara luas oleh masyarakat dunia. Jadi ini belum ada nih clear picture situasi ini akan kemana gitu. Karena political cycle kan akan berubah di 2028, akan ada election di Amerika, dan kita lihat juga perubahan-perubahan yang paling tidak akan terjadi dalam 3-5 tahun ke depan. Ya, Bapak tadi bilang China factory of the world, economics of scale-nya udah beyond comprehension gitu ya Pak. Tapi di sisi lain kan ini juga punya negative impact juga buat kita kalau kita terlalu banyak consume gitu ya Pak ya. Di titik mana Pak balance-nya antara kita bisa take advantage dari kemajuan teknologinya mereka gitu ya, dari harga mereka yang murah, tapi juga sambil protecting apa yang kita create di dalam negeri gitu Pak. China jadi very efficient, juga sangat optimal dalam produksi, tapi juga jadi mahal karena cost of living-nya juga tinggi. Cost of labor-nya juga tinggi, dan juga mereka dengan situasi geopolitik sekarang ya mengalami sekat-sekat dan hambatan-hambatan. Nah disinilah Indonesia mestinya ngambil peluang, karena emang juara sih ya founding fathers kita tuh ya, juara banget membuat Indonesia itu sangat memiliki peluang gitu, karena fondasi daripada politik luar negeri kita itu kan bebas aktif. Kita tuh independen, kita nggak ngeblok kemana-mana. Jadi kita tuh bisa fleksibel. Kita nggak perlu ngikut Amerika. Kita pasti nggak akan mengikuti China. Tapi kalau semuanya itu berdampak sesuai dengan pasal 33 untuk hajat hidup orang banyak, orang Indonesia, itu yang harus kita fokuskan gitu. Dan peluangnya mulai kelihatan sih. Misalnya EV ecosystem itu mengarah ke Indonesia. Health nih sekarang nih Indonesia punya 280 juta, tapi kita berbenah masalah kesehatan. Selama ini yang upper echelon ke luar negeri, sekarang udah mulai orang-orang berlomba-lomba invest di rumah sakit maupun juga klinik dan teknologi terkini, juga di sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan dan longevity gitu. Nah, ini peluang buat kita. Nah, buat saya selama Indonesia bisa memainkan peran ini dengan kecerdasan dari para pemimpin kita, itu mengayuh di antar dua pulau ini, kita akan mampu ambil peluang. Masih optimis ya Pak ya? Saya optimis. Saya nggak akan balik ke dunia usaha. Saya fokus di politik kalau nggak saya optimis. Tapi saya justru ngelihat peluang ini di dunia usaha. 5-10 tahun ke depan ini peluangnya di dunia usaha, dan kita bisa create banyak sekali kemajuan ekonomi di Indonesia. Akan kembali ke dunia politik Pak? Per hari ini nggak ada tuh.
Nggak ada hilalnya sama sekali. Lu udah hilal Pak. Tadi Pak Sandi sempat ngomong China kan. Kita di Big Alpha juga sering bikin konten tentang ekonomi geopolitik itu kayak Pak. Banyak orang yang bilang ya udah kita tiru aja playbooknya China. Beberapa orang juga bilang Singapura juga bisa menjadi contoh yang baik. Selama Orde Baru kan kiblat kita sangat US economic itu kan Pak. Menurut Pak Sandi ada nggak sekarang yang benar-benar kayaknya kita bisa tiru nih playbooknya mereka untuk mendevelop Indonesia secara ekonomi dan menjawab permasalahan ekonomi yang kita hadapi sekarang. Ada nggak? Playbook campuran, nggak bisa dari satu negara. Playbook dari satu negara. Dan ini playbooknya mestinya playbook khas Indonesia karena kita kan archipelago, kita juga punya ethnicity yang berbeda, kita punya bahasa yang sangat beragam, dan ada best practice dari China, best practice dari Barat, best practice dari Singapura, best practice dari negara-negara yang besar yang sukses. Kalau governance, best practice-nya Eropa Utara misalnya. Pengelolaan sumber daya mungkin best practice-nya di Singapura nggak bisa dibandingkan karena jauh lebih kecil dan jauh lebih manageable, tapi ada beberapa best practice seperti anti-corruption-nya tuh mesti kita pelajari, dan ini merupakan gabungan dari best practice dari semua negara yang mestinya kita masukkan ke playbook kita. Ada terakhir. Soal demokrasi nih Pak, ya kan, Bapak udah beberapa kali ikut pemilu dan punten banget tanpa bermaksud untuk mengungkit masa lalu Pak. Tapi saya melihat nggak apa-apa. Nanti Jen. Unfiltered. Tapi di kepala saya masih teringat jelas Bapak berpose bangau itu ya Pak ya. Dan masih ada yang ingat ya? Masih Pak. Kali ini ingat nggak? Masih. Apa itu? Oke. Yeah. Saya tuh paling legend yang ini Pak. Legend. Dan saya sangat bisa mengerti that kind of communication style karena kita bicara untuk segmentasi masyarakat yang lebih luas ya Pak ya, gitu ya. Ini nggak ada editor deh Chan. Nah, tapi sosok Pak Sandi yang sekarang yang beberapa kali muncul di podcast lain gitu ya. Ini kan sosok negarawan yang eloquent banget ya. Dan nggak semua orang lihat pada waktu itu. Betul Pak. Dan mimpi saya sebenarnya adalah demokrasi kita itu dipenuhi gagasan dan pertukaran ide yang seperti ini gitu ya. Bapak melihat hal ini bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan yang singkat gitu Pak? Atau kita masih harus penuh dengan gimmick? Atau harus pose bangau lagi nanti Pak? Atau 2024 kan gimmicknya juga banyak kan? 2024 super banyak gimmicknya. Iya, makanya. 2019 juga banyak gimmicknya. Iya, apakah itu satu-satunya cara Pak di kondisi politik kita sekarang? Saya melihat di awal sekali waktu saya masuk sebagai jubirnya Pak Prabowo itu bahwa rakyat kita ini beda loh. Mereka ngelihat politik ini sebagai entertainment gitu. Ada yang pengen dapat genuine entertainment dari demokrasi kita gitu loh. Dan itu terwujud akhirnya kan kita bilang waktu di 2017, 2019 light-heartedly bahwa ya ini kan politik itu adalah salah satu sarana untuk membangun negeri dan kita nggak usah terlalu serius banget dan harus ada light momennya. Nah, kita lihat aja demokrasi yang sudah maju dan berkembang masih ada tuh. Seperti itu, MAGA red hat ya MAGA head. Dan kemarin waktu tech leaders ini, siapa dengan istrinya yang MAGA banget gitu loh. Trump aja ngomong begitu, padahal kan udah selesai election. Tapi itu menjadi political brand. Dan setiap momen demokrasi, setiap individu politisi itu akan membangun brandnya sendiri-sendiri. Dan menurut saya ke depan kita harus utamakan memang adalah dari segi teknokrasinya, dari segi pemikiran untuk masyarakatnya. Tapi in order to get elected, untuk nyampe ke sananya, ya mereka tempuh dengan berbagai cara gitu. Dan cara yang paling sesuai dengan sekarang kita baru tahu ya namanya algoritma. Algoritma itulah yang harus kita tempuh karena itu yang akan memastikan kita bisa
melakukan sebuah perubahan yang kita ingini. Karena kalau kita kalah, karena kita kekeh maunya kampanye seperti ini dan tidak sesuai dengan ini, akhirnya kita juga nggak bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara sesuai dengan apa yang kita canangkan sebagai sebuah cara yang paling tepat untuk membenahi sebuah negara. Saya fokusnya kan di ekonomi. Jadi karena kekuatan saya di ekonomi, saya tadi bilang saya pecah 2 aja. Udah saya fokus di 2 hal aja, lapangan kerja dan keterjangkauan harga. Iya. Sadar nggak kalau itu adalah prinsip Buffett? Bapak sadar nggak itu prinsip Itu, Buffett? iya. Kata-katanya Buffett itu adalah in order to be finished first you have to finish. Iya. Ya kan itu kan betul. apa yang bilang Pak Sandi tadi Buffett banget itu. Buffett. Guru kita. Mazhabnya benar nih, Mazhab Buffett. Lu tau gak kalau Pak Sandi juga sekarang Apa? mainan digital? Apa tuh? Beliau punya aplikasi yang namanya Muslim First. Oh iya Pak. Bapak Benar, mau jadi cerita? Muslim First itu salah satu aplikasi kita yang kita ingin dengan keseharian kita ini beribadah itu dimudahkan gitu. Jadi kita ada gamifikasinya dan misalnya nih yang paling gampang ini kan baru sholat Jumat kemarin. Kita punya research, ini berbasis data semua ya, bahwa kurang dari 10% dari orang yang datang ke sholat Jumat itu tahu dan ingat apa yang disampaikan oleh para khotib. Ya sih, ya. Mungkin 60% pada bobo gitu, pada tidur. Sebagian lagi pada main HP. WA. Nah, jadi terus Muslim First ini melakukan kuis khotbah Jumat gitu. Jadi dikasih hadiah gitu. Kalau tahu 3 pesan utama dari sang khotib itu apa? Nah, setelah diundi nanti bisa menang umroh misalnya. Oh, wow. Okay. Jadi ada gamifikasinya gitu. Tersedia di Android, iOS. Android maupun di iOS, di Apple juga ada. End goalnya apa nih Pak? End goalnya, saya kan pengusaha. Saya ingin ciptakan ekosistem karena menurut saya akan ada ekonomi keumatan yang akan tumbuh di sini gitu loh. Selama ini terpencar-pencar di mana-mana. Tapi kita melihat ekosistem ini yang akan diciptakan akan Muslim First. Selain kita bisa menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang diterima sebagai rahmat dan kontribusi kepada semesta, tapi juga menghasilkan giat ekonomi dan membuka lapangan kerja. Nih ormas-ormas harusnya kayak gini ya. Bikin kayak gini, jangan bikin tambang. Terima kasih Pak Sandi atas kesempatannya. Buat teman-teman jangan lupa download aplikasi Muslim First. Terima kasih kalau Iya. bisa download aplikasi Muslim First dan kasih feedback. Kira-kira apa yang diperlukan tambahan. Di-rating Karena ya? selama ini yang paling dipakai kan kiblat, baca Quran. Waktu sholat gitu. Kita juga ada fitur AI yaitu Aiman kita namakan. Jadi kalau ada pertanyaan tentang keimanan, Oh wow. Udah AI. Wow. tapi jadi ada beberapa problem juga karena orang banyak habis waktunya diskusi sama AI, nanya-nanya yang segala macam gitu. Tapi nggak apa-apa juga, ini bagus buat kita untuk semakin meningkatkan penggunaan Muslim First. Oke, terima kasih Pak Sandi atas waktunya. Terima kasih. Ini adalah sisi Sandiaga Uno yang jarang gue lihat sih. Sangat eloquent, insight-nya penuh terhadap dunia ekonomi dan bisnis gitu ya. Terima kasih ya Pak. Kita berharap banget Pak Sandi lebih sering muncul seperti ini lagi. Iya, Karena iya. anak-anak muda itu terutama gini Pak ya, punten saya. Fenomena influencer itu kan sekarang oke ada plus side-nya, tapi downside-nya juga banyak. Nah, Bapak Tolonglah. ayo Pak lebih sering muncul, Pak. Soalnya kan Kita butuh dipandu. Pasti kalau diundang sama teman-teman Siap. Big Alpha dan Siap. ya udah gitu aja. Terima kasih ya. Kita ketemu di Unfiltered berikutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you.